Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM 20621111001 dengan tugas Citizen Project yang bertemakan bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pertama, Chairil Basri. Menurut Chairil Basri, bela negara adalah sikap, tekad, dan perilaku warga negara. Perilaku tersebut dilakukan secara menyeluruh, teratur, terpadu, dan berkelanjutan. Kedua, Darjida R.M. Daiharjo. Menurut Darjida Daiharjo, bela negara adalah dilaksanakannya doktrin keamanan nasional dengan tujuan menciptakan sebuah sistem pertahanan keamanan nasional. Istilah bela negara terdapat pada rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Maksudnya ialah untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara, bukan hanya monopoli TNI, tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Bela negara terbagi menjadi dua loh, ada yang secara fisik dan secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengadilan sesuai dengan profesi. Dampak buruk era globalisasi saat ini mengakibatkan memudarnya rasa patriotisme dan nasionalisme bangsa. Hal ini harus dilawan dengan meningkatkan kembali sikap bela negara dalam kehidupan bermasyarakat. Saat ini, bela negara dimaksudkan untuk memperkuat rasa nasionalisme dan semangat patriotisme warga negara di Indonesia di tengah ancaman bagi bangsa Indonesia berupa kejahatan terorisme, aksi kekerasan berbau sara, dan lain sebagainya. Di Indonesia saat ini, penerapan bela negara sudah diterapkan di instansi terkecil seperti sekolah, pendidikan kewarganegaraan di tingkat SD, SMP, SMA, hingga kuliah, pengabdian sebagai prajurit TNI atau polisi, pengabdian sesuai dengan profesi. Contoh lainnya yaitu kegiatan pramuka sudah menjadi ekstrakurikuler, upacara bendera. Menaati peraturan dan hukum negara, serta menjadi ketentraman masyarakat juga termasuk upaya bela negara.
Wujud bela negara itu ada berbagai macam, dari bidang hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Berikut disampaikan Mars Gerakan Bela Negara. Cita-cita yang mulia, Indonesia makmur sentosa. Sebagai mahasiswa, hal yang dapat saya lakukan ialah bela negara secara non-fisik. Berikut hal apa saja yang dapat saya lakukan. Gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama dan bersifat sukarela, dengan tujuan untuk memperlancar suatu pekerjaan agar menjadi mudah dan ringan. Gotong royong mengandung unsur persatuan, sebagaimana isi dari bela negara adalah patriotisme yang artinya rela berkorban demi bangsa dan negara, dan nasionalisme cinta tanah air. Dengan adanya rasa persatuan, mempermudah terwujudnya patriotisme dan nasionalisme dalam bela negara. Menghargai keberagaman. Walau berbeda-beda, tetap satu jua. Itulah bunyi Bhinneka Tunggal Ika yang menjelaskan bahwa kita harus sadar bahwa Indonesia memiliki ribuan suku, perbedaan ras dan agama. Kita tahu bahwa Indonesia bukan mewakili satu agama saja, melainkan memfasilitasi semua agama, termasuk 6 agama resmi di Indonesia. Dengan menghargai keberagaman, kita akan hidup tolerir dan meningkatkan sikap patriotisme dan nasionalisme dalam bela negara. Belajar. Rajin belajar termasuk upaya bela negara, karena para pelajar Indonesia akan menjadi generasi penerus bangsa yang suatu saat nanti akan memimpin Indonesia. Dan juga dengan belajar, kita dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Mengoleksi buku bacaan negara. Buku-buku tersebut berisi bagaimana mematuhi peraturan negara, melaksanakan dan menghargai HAM, mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga menjadi pedobrak semangat kita untuk cinta tanah air. Upaya selanjutnya yang saya lakukan ialah mensosialisasikan pentingnya bela negara kepada forum ini. Sosialisasi ini penting untuk menanamkan nilai bela negara sebagai upaya memperkuat militansi dan membangun daya tangkal bangsa. Dengan upaya bela negara secara non-fisik ini, saya dapat meningkatkan semangat patriotisme dan nasionalisme dalam lingkup kecil terlebih dahulu. Kita tahu semua kan bahwa terdapat pasal 22 NIK itu menjelaskan tentang bela negara. Jadi, kesimpulannya ialah bela negara saling berkaitan, terutama terhadap ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa. Bela negara dilakukan secara teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan, yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air. Bela negara dapat dilakukan secara fisik dan non-fisik. Secara fisik dengan cara memanggul senjata dan dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Sedangkan bela negara secara non-fisik yaitu segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan cara menanamkan kecintaan kepada negara Republik Indonesia. Gak kerasa kita udah di ujung video nih. Itulah video singkat dari saya mengenai membangun kesadaran bela negara. Terima kasih yang sudah menonton.